Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 220407500011 dari kelas M222. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah profesi keguruan. Istilah profesi tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Guru, dokter, polisi, tentara merupakan beberapa contoh sebutan untuk sebuah profesi. Guru harus menjalani proses pendidikan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas profesionalannya. Guru adalah pendidik yang sebenarnya. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Langsung saja pertanyaan pertama, yaitu mengapa Anda memilih guru sebagai karir masa depan Anda? Saya memilih guru sebagai karir masa depan saya karena banyak orang memiliki pekerjaan atau profesi impian. Ada yang ingin menjadi dokter, insinyur, pilot, atau guru. Begitu juga dengan saya. Menjadi guru adalah cita-cita saya sedari kecil. Ada banyak alasan yang membuat saya yakin untuk mengejar profesi ini bahkan hingga saat saya dewasa. Alasan saya memilih guru sebagai karir masa depan saya, yang pertama adalah saya terinspirasi dari orang tua saya yang juga seorang guru, yang dapat bermanfaat dan membantu banyak orang dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Alasan yang kedua adalah fitrah saya sebagai seorang wanita. Saya menyadari bahwa sebagai seorang wanita, pada akhirnya saya mempunyai peran untuk mengurus keluarga. Saya ingin mengerjakan peran itu dengan sangat baik. Namun di sisi lain, saya juga ingin menjadi wanita yang mandiri dengan memiliki pekerjaan. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang membuat Anda berpikir bahwa mengajar adalah pilihan karir yang tepat? Mengajar menurut saya pribadi adalah pilihan karir yang tepat, karena dengan mengajar saya mendapatkan begitu banyak manfaat, baik itu untuk diri saya sendiri maupun untuk orang lain. Salah satu manfaat dari mengajar ialah dapat menyampaikan atau mentransfer ilmu kepada yang diajar. Ilmu yang kita dapatkan sedari kecil tidak akan bisa terus bertahan dalam pikiran jika tidak dipelajari lagi. Namun, beruntunglah jika menjadi guru. Ilmu pengetahuan beserta wawasan tidak hanya akan mengendap. Dengan mengajar peserta didik, ilmu itu akan terus diingat bahkan bertambah. Kita dituntut untuk belajar setiap hari meskipun telah menguasai materi yang menjadi pegangan kita. Akan tetapi, itu tidaklah cukup. Pasti akan selalu ada ilmu-ilmu baru yang akan didapatkan berkat pertanyaan dari siswa. Selain itu, ilmu yang diberikan pada siswa bisa terus diamalkan dan bermanfaat. Semakin banyak yang mempraktekannya, maka akan kian banyak juga yang merasakan faedahnya. Sebagai seorang muslim, saya percaya sabda Nabi Muhammad SAW bahwa jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Nah, salah satu amal yang disebutkan dalam hadis tersebut selaras dengan tugas seorang guru, yaitu mengajarkan ilmu kepada murid-murid. Jika ilmu yang diajarkan kepada murid-murid kemudian diteruskan oleh murid itu kepada orang lain, maka makin banyak pula pahala yang diperoleh guru. Pertanyaan ketiga yaitu, apakah Anda dipaksa oleh keadaan untuk mengambil mengajar sebagai pilihan karir? Jika ditanya apakah saya dipaksa oleh keadaan untuk mengambil mengajar sebagai pilihan karir yang tepat, saya akan menjawab tidak. Sedari kecil, saya sudah melihat bukti nyata peran penting seorang guru.
Saya melihat bagaimana orang tua saya sendiri yang juga berprofesi sebagai seorang guru mampu mengajar dengan profesional dan mampu membentuk siswa-siswanya menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tentunya memiliki daya saing. Mereka yang memotivasi saya agar rajin belajar. Mereka juga kerap menemani saya belajar di rumah. Dalam diri saya kemudian timbul hasrat untuk mengikuti jejak beliau menjadi guru. Bukan sekali dua kali saya melihat orang tua saya membawa pekerjaan dari sekolah ke rumah. Walaupun terlihat lelah, tetapi di rumah ibu dan bapak saya masih menyelesaikan pekerjaan dari sekolah seperti menilai tugas-tugas muridnya. Beliau terlihat selalu bersemangat menjalani profesinya. Meskipun berprofesi sebagai guru, kedua orang tua saya tidak pernah menuntut anak-anaknya untuk mengikuti jejaknya. Melihat kesabaran mereka mendengar nasihat beliau mengenai berkah dari profesi guru, serta kebanggaan saya terhadap profesi yang beliau geluti, tanpa sadar saya menjadikan kedua orang tua saya sebagai panutan. Pertanyaan keempat, yaitu jika dipaksa oleh keadaan untuk memilih mengajar, bagaimana peluang kalian untuk tetap mengajar, mencintai mengajar, dan menikmati hidup sebagai guru? Jika dipaksa oleh keadaan untuk memilih mengajar, peluang saya untuk tetap mengajar, mencintai mengajar, dan menikmati hidup sebagai guru adalah saya akan terus belajar dan mengasah terus-menerus keterampilan yang saya miliki dalam mengajar. Saya juga akan menanamkan dalam diri saya bahwa mengajar dan berprofesi sebagai guru itulah bentuk pengabdian saya sebagai hamba Tuhan. Mengingat bahwa masa depan negara ini ada di tangan para guru atau tenaga pengajar di berbagai jenjang sekolah. Hal itu memotivasi saya untuk terus belajar mencintai pekerjaan mengajar sebagai guru dan menyebarkan ilmu serta pengetahuan kepada generasi-generasi bangsa di masa mendatang. Dengan begitu, nantinya setiap kali mengajar, saya niatkan bahwa bekerja adalah untuk ibadah. Dengan niat untuk ibadah, maka akan terpantul nilai-nilai keikhlasan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan. Sikap ikhlas dan sabar inilah memang menjadi salah satu sikap yang penting untuk bisa menjadi guru yang baik. Pertanyaan terakhir yaitu, apakah Anda melihat diri Anda menjadi guru sepanjang hidup? Mengapa? Jawaban saya melihat diri saya menjadi guru sepanjang hidup karena menurut saya setiap orang adalah guru bagi orang lain. Dan saya yakin setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda, yang membuat setiap perkataan yang keluar dari mulut seseorang adalah ilmu baru untuk orang lainnya. Guru yang baik dan berkualitas merupakan guru yang senantiasa menerapkan pembelajaran sepanjang hayat. Guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Tidak ada alasan bagi seorang guru untuk berhenti belajar dan terus mengeksplorasi diri sekalipun telah menjadi guru. Seorang guru harus terus belajar dan mempelajari seluruh aspek tentang pendidikan. Tak lupa juga untuk mengerahkan segala potensi dan kelebihannya serta mengevaluasi terkait kinerjanya. Guru dapat belajar kepada sesama guru, peserta didik, dan semua kalangan. Seperti yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tahun 1889 bahwa setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah. Pendidikan tak berhenti di bangunan sekolah saja, tapi juga di rumah, di jalan, dan di mana-mana. Baik, itulah tadi jawaban saya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari tugas proyek mata kuliah profesi keguruan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.